Mahesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok menganalisa akan mempresentasikan studi kasus algoritma greedy pada aplikasi Maps untuk pemilihan jalur dengan jarak terpendek. Jadi anggota kelompok kami ada Dani, Fitro, Lutfiansyah, Roberto, dan Wahyu Satrio. Selanjutnya perkenalkan dari menganalisa tim. Ya, perkenalkan, nama saya Roberto Mikael, NIM 2021-31146. Perkenalkan, nama saya Wahyu Satrio dengan NIM 2021-31149. Perkenalkan, nama saya Dani Rizky Syabana dengan NIM 2021-31143. Perkenalkan, nama saya Lutfiansyah Majid dengan NIM 2021-31129. Perkenalkan, nama saya Fitro Ikrom dengan NIM 2021-31137. Jadi tujuan dari presentasi kami yang pertama menyampaikan keberadaan program greedy, yang kedua menyoroti keunggulan program greedy, yang ketiga mengilustrasikan hasil dari program greedy. Berikut sedikit gambaran mengenai algoritma greedy. Dalam konteks pemilihan jalur dengan jarak terpendek, algoritma greedy digunakan untuk memilih langkah terbaik pada setiap titik dalam rangkaian langkah, dengan tujuan mencapai jalur dengan jarak terpendek dari titik awal ke titik tujuan. Kegunaan algoritma greedy dalam pemilihan jalur dengan jarak terpendek adalah memberikan solusi yang efisien dalam situasi di mana keputusan optimal diambil secara berurutan pada setiap tahap. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lutfiansyah. Baik, di sini ada kelebihan dan kekurangan dari algoritma greedy. Kelebihannya yang pertama, kecepatan eksekusi. Algoritma greedy cenderung memiliki waktu eksekusi yang cepat karena hanya memilih langkah terbaik pada setiap tahap. Yang kedua, kemudahan implementasi. Algoritma greedy relatif mudah diimplementasikan karena langkah-langkahnya sederhana, lalu membutuhkan penyimpanan yang rendah. Hal ini membuatnya lebih efisien dalam penggunaan sumber daya. Lanjut. Lalu kekurangan dari algoritma greedy, tidak menjamin solusi optimal. Salah satu kekurangan utamanya ialah tidak menjamin solusi optimal dalam semua kasus. Yang kedua, rentan terhadap kesalahan pemilihan lokal. Algoritma greedy dapat terperangkap dalam pemilihan langkah yang menguntungkan secara lokal, namun tidak menghasilkan solusi yang terbaik. Yang ketiga, tidak sensitif terhadap perubahan lingkungan. Algoritma greedy tidak memerlukan penyimpanan besar untuk menyimpan informasi peta atau data yang kompleks. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wahyu Satrio. Program Python. Di sini kami memilih program dengan bahasa Python untuk membahas tentang studi kasus penentuan jarak terpendek dengan algoritma greedy. Next lagi. Nah, cara kerja dari kode atau pemrograman kita adalah yang pertama adalah pengguna diminta untuk memilih peta yang ingin digunakan, yaitu simple maps atau full maps. Cara memilihnya dengan memasukkan angka 1 atau 2. Yang kedua adalah berdasarkan pilihan pengguna. Peta yang sesuai akan ditampilkan menggunakan fungsi draw. Dan selanjutnya jalur terpendek akan dicari menggunakan fungsi shortest untuk titik asal dan tujuan yang ditentukan. 4, yaitu proses pencarian jalur terpendek akan menampilkan informasi tentang node-node yang sedang diproses dan jaraknya. Setelah jalur terpendek ditemukan, jalur tersebut akan ditampilkan pada pengguna. Dan yang terakhir adalah peta dan jalur terpendek juga dapat dilihat user melalui output grafik yang dihasilkan oleh Matplotlib. Selanjutnya kode program akan dijelaskan oleh Dani Rizky Syabana. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal codingan program dari proyek kami.
yaitu algoritma greedy pada penentuan jalur terpendek. Jadi saya langsung jawab yang bagian intinya aja ya. Di sini kami menggunakan dua direktor, itu import network as nx dengan matplotlib. Di sini kita mendefinisikan untuk jalur terpendek itu menjadi 3, yaitu maps, asal, dan tujuan. Yang dimana jika tujuan tidak ditemukan, maka dia akan mencari jalur lain sampai didapatkan jalur baru. Nah, di sini saya langsung aja ke bagian node-nodenya. Boleh scroll ke bawah di bagian full maps. Nah, di sini kami menggunakan dua metode, yaitu full maps sama simple maps. Yang dimana jika dilihat ini, terdapat di bagian full maps terdapat ada beberapa node A, B, H, C, E, D, F, sama G. Di mana terhubung sama node yang lain dengan jarak tertentu. Contohnya kayak A. A ini terhubung dengan node B sejarak 6 dan terhubung dengan C dengan mempunyai jarak 4. B terhubung dengan H dengan jarak 8 dan seterusnya. Nah, pada simple maps ini kita menemukan lebih pendek lagi dengan 5 node, yaitu A, B, C, D, E. A, B, C, D, E ya. Dan di mana ini lebih sederhana. Nah, kita ke bawah lagi, scroll. Di sini kita definisikan untuk gambar mapnya itu menggunakan DevDraw, yang dimana kita menggunakan GNX graph. Di sini saya akan jelasin semuanya. Jadi untuk G@Edge ini pada setiap node ini merupakan gambar nodenya. Jika nodenya tadi kan udah disambungin gitu, tapi ini bagian ini itu menggambarkan garisnya, garis nodenya dari mana ke mana. Ini untuk atas dan bawah sama. Nah, untuk color-nya ini untuk setiap nodenya. G untuk green, hijau, B untuk biru, dan R untuk merah. Nah, lanjut lagi ke bawah. Nah, di bawah ini, pos dan lain-lainnya ini merupakan format dari garis yang kita buat tadi. Mulai dari ukuran, warna, bentuk, dengan apakah dia berformat putus-putus atau nyambung. Dan di bawah definition map ini merupakan tampilan di saat kita di output, yang di output terus kita mencari jalurnya. Dan untuk jalur terpendek itu dari mana ke mana dan sampai mana. Mungkin itu saja saya bisa jelaskan. Lanjut ke Roberto. Ya, jadi saya akan menjelaskan tentang output dari program ini. Di sini saya akan mencoba untuk simple map di antara kedua pilihan ini. Setelah saya memilih simple map, maka akan keluar figur atau grafik dari hasil program ini. Dan saya akan menampilkan angka dari hasil-hasil dari node-node-nya ini. Bisa dilihat bahwa di sini ada jalur A sebagai awal, jalur F sebagai akhir. Dari metode greedy adalah mencari jalur terpendek. Sedangkan A itu mempunyai dua jalur yang sama. A mengirimkan jalur ke C dan juga ke B. Maka hasil akhir yang akan dipilih oleh metode greedy adalah C. Maka node terakhir dari A, B, atau C ini adalah C. Lalu C itu menghasilkan jarak itu ke D. Karena tidak ada saingan lagi atau tidak ada opsi lain selain D, maka akan memberikan hasilnya itu ke D. Lalu sama dengan halnya ke E, karena tidak ada lagi jalur lain yang untuk mencapai E, maka jalur ini akan diambil sebanyak 6 km. Dan untuk E sampai ke F ini adalah jalur terakhir untuk mencapai final F atau jalur terakhir itu 2 km. Apabila
menggunakan selain metode greedy mungkin akan langsung dari A ke B karena ini benar-benar terpendek untuk sampai ke not terakhirnya. Tapi dalam metode greedy adalah yang cari benar-benar terpendek dari antara dua pilihan, yaitu C karena A mengirim ke C itu 4 km, A ke B 6 km, maka yang diambil adalah A ke C. Sama seperti yang full map, sama dengan full map untuk mencapai dari A sampai I itu melibatkan banyak node. Sama seperti simple penjelasannya, untuk mencapai ke I banyak jalur yang diambil adalah yang terpendek, yang 4 km, yang 6 km, dan lain-lain. Ya, sekian dari saya. Maaf, Fitro masih di mute. Terima kasih Roberto atas penjelasannya terhadap output program. Dari presentasi kami bisa disimpulkan bahwa algoritma greedy dapat memilih langkah terbaik untuk menentukan langkah terpendek dari titik awal sampai ke titik tujuan dengan efisien. Sekian, kami pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.